Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Galuh Sudarawati SEMBA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami dari kelompok satu izinkan kami untuk eh, mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai chapter 13 dan juga 14 dari Sistem Informasi Manajemen. Next. Sebelumnya izinkan Perkenalkan kami nama saya memperkenalkan diri. dari Silakan. Muhammad. Perkenalkan sekali lagi nama saya dari Ramadan Muhammad. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Nama saya Grace Cynthia. Nama saya Safira Amalisa Dana. Nama saya Muhammad Rizal Alhaq. Baik, di sini kami akan membahas pertama adalah chapter 13, yaitu Building Information System. Pertama adalah peran sistem informasi dalam perubahan organisasi. Yang pertama adalah otomasi, yaitu penggunaan sistem informasi untuk menggantikan tugas-tugas manual yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Otomasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi dengan mengurangi kesalahan dan meningkatkan kecepatan proses. Jadi otomasi ini adalah merubah proses-proses yang asalnya dilakukan secara manual oleh manusia itu dibantu dengan suatu mesin atau sistem informasi agar bisa dilakukan tanpa harus dilakukan secara manual oleh manusia. Jadi bisa dilakukan secara otomatis oleh mesin atau sistem informasi tersebut. Sehingga manusia tidak perlu melakukan banyak aktivitas-aktivitas gitu karena sudah dibantu oleh mesin atau sistem informasi. Nah, contohnya adalah proses menghitung gaji karyawan dan membuat daftar gaji secara otomatis. Jika sebelumnya mungkin harus mengecek secara otomatis menggunakan buku-buku atau menggunakan spreadsheet secara manual dicek, itu membutuhkan waktu yang lama. Dengan otomasi itu bisa berubah dengan lebih cepat dan lebih mudah. Adanya sistem komputerisasi bank yang memungkinkan teller mengakses informasi tabungan nasabah secara cepat dan akurat karena semua datanya sudah terpusat, bisa dicek lebih cepat, tidak perlu mengecek secara manual dari satu data ke data lain. Lalu pengawasan sistem pemesanan tiket pesawat jarak jauh secara terpusat. Jadi kalau misalnya ada dari satu pihak itu memesan satu tiket pesawat, itu dari satu pihak lain juga bisa mengetahui apakah tiket pesawat tersebut sudah habis atau belum, karena sistemnya sudah terpusat dengan adanya otomasi ini. Tidak manual lagi. Next. Selanjutnya adalah rasionalisasi. Ini merupakan menyederhanakan dan meningkatkan prosedur operasi standar. Penggunaan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dilakukan dengan menganalisis proses bisnis dan menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu. Nah, ini contohnya seperti CIMB Bank yang menyederhanakan proses pembukaan rekening bank dengan memanfaatkan teknologi. Nah, jadi jika sebelumnya proses yang harus dilewati ketika akan membuat suatu rekening itu A, B, C, D, seperti itu misalnya. Nah, dengan adanya teknologi ini, bagian C dan D-nya bisa saja disatukan, diubah dengan adanya teknologi, jadi bisa lebih cepat lagi. Lalu, selanjutnya ada McD dan juga ada Toyota. Toyota merupakan sistem produksi yang menekankan pada efisiensi dan kualitas, menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu, menyederhanakan alur kerja, dan meningkatkan standar kualitas. Nah, jadi Toyota ini salah satunya adalah namanya Jidoka. Jadi Jidoka ini merupakan proses di mana ketika suatu pembuatan mobilnya, itu misalnya dalam satu proses ketika dideteksi akan terjadi sebuah kesalahan, itu mesinnya akan berhenti secara tersendiri gitu. Mesinnya akan berhenti sendiri sehingga kemungkinan kecacatan tidak terjadi. Jadi proses yang asalnya harus dicek ulang lagi itu tidak perlu lagi karena mesinnya akan otomatis berhenti ketika sedang membuat sesuatu yang kira-kira akan error gitu, akan rusak. Next. Nah, ini selanjutnya ada bisnis prosesi desain. Proses menganalisis, menyederhanakan, dan mendesain ulang alur kerja bisnis. Bertujuan untuk mengurangi pemborosan, menggabungkan langkah-langkah yang tidak perlu, dan menghilangkan tugas manual dan repetitif. Jadi ini mendesain ulang proses bisnis yang asalnya harus dilakukan sedemikian rupa, itu dipikirkan lagi yang lebih efisiennya seperti apa, seperti itu. Nah, contohnya pekerja administrasi pembayaran utang biasanya menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk menyelesaikan ketidakcocokan antara pesanan pembelian, dokumen penerimaan, dan faktur. Ford merancang ulang proses pembayaran hutangnya. Jadi, dari perusahaan Ford ini asalnya itu secara administrasi pembayaran hutang ribet lah. Ada yang harus dilakukan itu harus mencetak invoice secara otomatis dan segala macam itu belum belum otomatis pencetakan harus dilakukan pencetakan invoice dan itu tuh
membutuhkan waktu yang cukup lama. Akhirnya dirubahlah. Hasilnya Ford Motor Company berhasil mengurangi 75% karyawan di bagian akun utang dengan sistem pemrosesan invoice otomatis. Ia menghilangkan kebutuhan akan invoice fisik dan mengandalkan data berbasis online. Jadi invoice fisik tersebut tidak perlu digunakan lagi. Akhirnya digunakanlah invoice otomatis. Seperti itu. Next. Selanjutnya adalah perubahan paradigma. Nah, ini jadi eh, paling menantang jika dijelaskan dalam buku Lawdon. Ini perubahan tidak hanya mengubah proses bisnis, tapi juga mengubah cara kerja organisasi. Nah, ini contohnya itu seperti Amazon. Jadi asalnya kalau misalnya kita mau belanja, itu kan kita harus datang ke suatu tempat, misalnya ke pasar atau misalnya ke toko. Sedangkan sekarang karena Amazon ini membuat inovasi, itu membuat proses-proses tersebut menjadi lebih mudah dengan adanya e-commerce, bisa dilakukan secara online, seperti itu. Konsepnya berubah. Next. Oke. Oke, selanjutnya adalah langkah dalam membangun sistem informasi. Jadi ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu adalah analisa sistem. Nah, analisa sistem ini sendiri adalah memahami sistem yang sudah ada sebelumnya, sebelum kita membangun sistem informasi baru. Apakah sudah ada sistem informasi di dalam perusahaan atau belum. Nah, itu kita identifikasi juga permasalahan yang ada dalam perusahaan dan menentukan kebutuhan perusahaan tersebut mengenai sistem informasinya. Nah, untuk tekniknya itu adalah melakukan dengan kuesioner atau survei kepada karyawan perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah desain sistem. Desain sistem ini adalah proses menentukan bagaimana sistem baru akan dibangun, yang dimana kita akan menyusun gimana sih alur-alur dari sistem informasi ini, dari alur divisi ke divisi lain sampai end usernya. Nah, untuk tekniknya adalah pembuatan flowchart atau ERD. Lalu yang ketiga itu adalah pemrograman, yang dimana proses penulisan kode yang dimana sudah ditentukan melalui desain sistem. Nah, untuk tekniknya adalah website programming pastinya. Next. Nah, langkah selanjutnya adalah testing. Setelah kita melakukan pemrograman websitenya ataupun pemrograman sistem informasi, maka kita melakukan pengecekan sistem tersebut sudah berjalan dengan baik menurut perusahaan atau kebutuhan perusahaan atau belum. Nah, untuk tekniknya itu adalah user testing, yaitu diuji cobakan langsung ke karyawan, dan integration testing, di mana apakah sistem informasi ini terintegrasi antara divisi keuangan ke pemasaran atau sebaliknya gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah konversi. Konversi adalah proses perpindahan data dari proses sistem lama ke sistem baru. Kemungkinan ada perusahaan yang belum memiliki sistem baru, sistem informasi yang dimana membutuhkan waktu yang lama untuk memasukkan data-data dari buku menuju sistem informasi, maka membutuhkan teknik sumber daya dan timeline pastinya. Lalu yang keenam adalah produksi, meluncurkan sistem baru tersebut terhadap daily perusahaan, yang dimana akan digunakan secara setiap hari melalui karyawan-karyawan tersebut. Nah, dibutuhkan teknik sumber daya yang dimana karyawan membutuhkan sebuah keahlian untuk menggunakannya. Next. Nah, selanjutnya itu dan yang terakhir dan yang akan menjadi sustainability adalah maintenance, yang dimana ini menjaga sistem informasi ini untuk tetap berjalan sebaik mungkin dengan teknik pembersihan perangkat keras, lalu pergantian komponen yang rusak seperti pembersihan virus dan lainnya. Next. Oke, selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Oke, jadi ada cara lain selain yang disebutkan oleh rekan saya tadi. Ada 4 cara lain, yaitu diantaranya pertama ada prototyping, end user development, ASP, dan outsourcing. Simpelnya, prototyping adalah membuat model perwarupa yang bisa menggambarkan bagaimana kinerja produk secara keseluruhan. Namun, prototyping ini tidak sepenuhnya benar, sehingga perlu evaluasi agar bisa mencapai tingkat kematangan sesuai dengan pengembangnya. Lanjut dengan end user development, yaitu pengembangan yang berfokus pada perangkat lunak sistem informasi yang melibatkan orang bukan ahli IT, ya bukan ahli IT dalam pengembangannya, yaitu si end user nantinya, sehingga bisa menyesuaikan keinginan dari end user tersebut. Lanjut ke ASP, itu pengembangan sistem informasi yang telah menggunakan perangkat lunak siap pakai dari pihak ketiga, sehingga
user tidak perlu melakukan pengembangan sendiri. Terakhir, yaitu outsourcing yang tentu sebagian anak MBTI udah sering mendengarnya lah istilah ini, yaitu proses pengembangan sistem informasi yang tidak menggunakan sumber daya internalnya, melainkan menggunakan sumber daya eksternal. Salah satu alasannya karena pihak eksternal lebih mampu mengerjakannya dengan lebih baik. Kemudian lanjut ke kekurangan dan kelebihannya. Adapun kelebihan dari prototyping adalah menghemat waktu, peningkatan kualitas, dan pengembangan yang cepat. Untuk kekurangannya adalah biaya yang bisa saja berlebih. Yang kedua, tidak cocok untuk semua proyek. Yang kedua, end user development. Kelebihannya yaitu keterlibatan aktif pengguna akhir atau end user. Dan yang kedua, fleksibilitas dan adaptabilitas. Yang kekurangannya, kualitas diragukan dan masalah dukungan perangkat lunak. Kemudian ASP, yaitu kelebihannya adalah siap pakai atau ready to use. Kemudian yang kedua, waktu pengembangan yang lebih singkat. Yang ketiga, biaya pengembangan yang lebih rendah. Kekurangannya adalah ketergantungan terhadap vendor. Dan yang kedua, keterbatasan kustomisasi. Yang terakhir, outsourcing. Kelebihannya adalah fokus pada inti bisnis. Dan yang kedua, keahlian khusus dari pihak luar. Kekurangannya yaitu khawatir keamanan data, dan yang kedua, terkadang hasil berbeda dengan yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi dari hasil pembahasan tadi, kita ambil sebuah contoh kasus. Ini adalah Fulton and Rock, salah satu contoh kasusnya, perusahaan Fulton and Rock. Nah, ini merupakan perusahaan penjual produk perawatan pria yang sukses dalam mengimplementasikan ERP atau Enterprise Resource Planning. Menggunakan ERP, bisnis yang berbasis di North Carolina ini melacak inventaris dalam spreadsheet dan data keuangannya dalam perangkat lunak akuntansi bernama Sage Life. Ketika penjualan dari perusahaan ini mulai meningkat dari tahun ke tahun, para pimpinan perusahaan merasa bahwa saat ini tidak dapat mengikuti perkembangan, spreadsheet tidak dapat mengakomodasi perubahan biaya inventaris dan perangkat lunak akuntansi tidak memiliki alur kerja yang diperlukan untuk mencatat biaya barang yang dijual atau cost of goods sold atau COGS. Sebagai hasilnya, tim Fulton and Rock melakukan double data entry secara manual. Untuk memusatkan semua pekerjaan di satu tempat, para pendiri perusahaan mengimplementasikan NetSuite ERP. Setelah proses implementasi selama 3 minggu, banyak perubahan yang terjadi. Nah, jadi Fulton and Rock ini asalnya melakukan pencatatan keuangannya di spreadsheet, terus akuntansi di Sage Life seperti terpisah-pisah. Nah, akhirnya karena Fulton and Rock ini terus berkembang, itu mereka membutuhkan sistem yang juga bisa mengikuti perkembangan mereka, dan jika mengikuti sistem yang lama, mereka tidak bisa. Akhirnya mereka memanfaatkan teknologi sistem informasi bernama ERP seperti itu. Hasilnya adalah dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pembukuan terkait inventaris, berhenti bekerja dengan APLN eksternal, meningkatkan volume unit dan dolar tanpa menambah jumlah karyawan, meningkatkan penjualan sekitar 50% setiap tahun tanpa menambah jumlah karyawan, dan juga mendapat gambaran yang lebih akurat tentang margin dan inventaris yang membantu pertumbuhan operasi e-commerce-nya. Terbukti bahwa dengan adanya sistem informasi ini dapat memberikan peran bagi suatu perusahaan untuk menjadi lebih baik lagi, lebih efisien, dan intinya lebih baik lagi. Next. Nah, jenis sistem informasi yang dibangun dan perannya. Pertama, jenis sistem informasinya yaitu ERP, Enterprise Resource Planning. Yaitu mereka menggunakan yang namanya NetSuite, mengintegrasikan berbagai aktivitas bisnis utama seperti keuangan, persediaan, penjualan, dan produksi ke dalam satu platform terpusat. Nah, tadi kan asalnya ada di spreadsheet, terus akuntansi di Sage Life seperti itu, terpisah-pisah. Nah, dengan ERP ini semua jadi tergabung, proses bisnisnya jadi lebih baik lagi, lebih mudah, lebih efisien. Lalu peran sistem informasinya. Jadi secara otomasi itu ada juga karena mengotomasi proses keuangan, inventaris, dan penjualan. Juga mengurangi input data manual dan kesalahan terkait karena udah secara otomatis. Lalu rasionalisasi, menghapus sistem lama yang terpisah dan tidak efisien, serta menyederhanakan alur kerja. Nah, jika dulu jadi proses-prosesnya ada proses-proses yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dan tidak efisien. Akhirnya dengan adanya ERP ini lebih baik lagi gitu, lebih sederhana, lebih efisien. Lalu ada bisnis proses redesign, menata ulang proses bisnis utama seperti pembukuan, penjualan, dan manajemen inventaris untuk menjadi lebih efisien dan akurat. Nah, jadi didesain ulang proses bisnisnya. Next. Nah, pendekatan yang dilakukan apa sih? Berdasarkan hasil diskusi kami, Fulton and Rock tadi itu menggunakan application software package, yaitu pendekatan implementasi sistem informasi yang menggunakan paket lunak siap pakai yang dikembangkan oleh vendor pihak ketiga. Ya, seperti kita ketahui tadi Fulton and Rock kita menggunakan
NetSuite, paket ERP pre-built untuk mempercepat berbagai proses dan memenuhi kebutuhan perkembangan yang terjadi. Jadi mereka tidak membuat aplikasi sendiri, tidak melakukan prototyping dan segala macam, tapi menggunakan aplikasi yang memang sudah ada sebelumnya, yaitu dari NetSuite tadi. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi manajemen proyek. Nah, manajemen proyek adalah disiplin yang terfokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek dengan tujuan mencapai tujuan proyek yang telah ditentukan. Nah, yang kedua ada cakupan aktivitas manajemen proyek. Aktivitas manajemen proyek melibatkan perencanaan pekerjaan, penilaian resiko, estimasi sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, organisasi pekerjaan, akuisisi sumber daya manusia dan materi, penugasan tugas, mengarahkan aktivitas, mengendalikan eksekusi proyek, melaporkan kemajuan, dan menganalisis hasil. Manajemen proyek mendefinisikan semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses, dan seharusnya memastikan bahwa cakupan proyek tidak melebar lebih dari yang awal dimasukkan. Next. Berikutnya ada melakukan alignment antara rencana pembangunan SI dan bisnis plan ya. Nah, dalam pembangunan sistem informasi, alignment antara rencana pembangunan sistem informasi dengan bisnis plan dapat dilakukan dengan memastikan bahwa sistem informasi yang dibangun itu mendukung tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Bagaimana caranya? Ya dengan memastikan bahwa analisis sistem ini itu sudah mempertimbangkan kebutuhan bisnis, dan manajemen proses bisnis ini juga sudah dijalankan untuk memastikan bahwa si sistem informasi yang dibangun ini sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, selain itu ada penggunaan metodologi seperti Business Process Management atau BPM juga dapat membantu dalam memastikan alignment antara sistem informasi yang dibangun dengan bisnis plan. Next. Oke, selanjutnya ini adalah mengenai cost and benefit analysis. Dalam kaitannya dengan bisnis plan dan sistem informasi, pasti ada namanya nanti cost and benefit analysis, yang dimana kenapa kita harus menggunakan sistem informasi dalam sisi keuangan. Nah, CBA atau cost benefit analysis adalah analisis yang dilakukan untuk membandingkan biaya dan manfaat dari suatu proyek atau investasi. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan CBI dulu sebelum sistem informasi diimplementasikan? Yang pertama adalah mengetahui pembuatan sistem informasi tersebut layak secara finansial atau tidak, karena tidak semua perusahaan mampu mengimplementasikan sistem informasi karena untuk investasinya itu cukup mahal. Lalu yang kedua adalah pembuatan sistem informasi tersebut sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, kalau misalnya tujuan organisasinya yang untuk main-main atau tidak bertujuan ke pencarian investasi atau investor, maka kita tidak perlu menggunakan sistem informasi karena itu akan hanya menghabiskan uang saja atau menghabiskan uang perusahaan. Lalu yang ketiga adalah membantu organisasi untuk membuat keputusan yang objektif. Nah, kalau sistem informasi tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi atau perusahaan, maka tidak akan membantu perusahaan tersebut untuk membuat keputusan juga yang objektif, karena sistem informasi tersebut akan mengumpulkan data-data dari seluruh kegiatan kita. Lalu yang terakhir adalah memberikan data yang valid terhadap rasio yang sesuai dengan kelayakan inovasi, karena nanti untuk BC ratio atau benefit cost ratio tersebut yang layak adalah di bawah 3, namun jangan di bawah 2 juga. Karena hal itu akan memberikan kerugian ataupun tidak untung kepada perusahaan. Maka kita harus lihat rasionya cukup atau enggak terhadap kelayakan inovasi kita. Next. Nah, yang terakhir ada dimensi-dimensi risiko dalam proyek sistem informasi ya. Nah, di dimensi-dimensi risiko ini ada 3, yaitu ada ukuran proyek, struktur proyek, dan pengalaman dengan teknologi. Nah, yang pertama ukuran proyek.
seperti logikanya lah ya, semakin besar proyek itu, ya semakin besar juga resikonya. Nah, proyek sistem berskala yang sangat besar itu tuh memiliki kegagalan, eee, dari 50 hingga 75% lebih tinggi daripada proyek lain karena kompleksitasnya itu, lebih sulit untuk dikendalikan gitu. Nah, yang kedua ada struktur proyek. Nah, proyek dengan persyaratan yang jelas dan lugas itu memiliki resiko yang sangat rendah daripada proyek yang persyaratannya relatif tidak terdefinisi, berubah-ubah dan atau terus, berubah gitu. Nah, terus ada yang ketiga, yaitu pengalaman dengan teknologi. Nah, resiko proyek itu, akan meningkat jika tim proyek dan staf sistem informasi itu tidak memiliki keahlian teknis yang dibutuhkan. Nah, kesulitan teknologi ini merupakan salah satu faktor resiko, tetapi faktor organisasi juga berperan, terutama, terkait dengan kompleksitas, kebutuhan informasi dan ruang lingkup proyek. Baik, ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan presentasi ini. Next. Nah, ini next lagi. Nah, baik. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan presentasi dari chapter 13 dan 14 Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.